Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini melanjutkan majelis pelajaran nahwu dengan membaca kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita alhamdulillah di pekan lalu menyelesaikan pembahasan tanda-tanda i'rab, dan hari ini kita murojaah sedikit sebagaimana yang kita janjikan di pertemuan yang lalu. Hendak Abu Haruna, untuk rofa berapa tandanya? Ada 4, apa itu? Dhammah, alif, tetapnya nun. Itu baru 3. Dhammah, waw, alif, tetapnya nun. Ahsan. Itu alamat rofa 4. Dhammah, waw, alif, tetapnya nun. Alhamdulillah. Tempatnya dhammah, Pak. Bapak yang belakang. Ada berapa, Pak, tempatnya dhammah? 4. Apa itu? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Ahsan, betul. Tempatnya waw, Pak. 2. Apa itu? Asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Ahsan, mantap. Tempatnya alif, Pak. Kita yang songko hitam. Tidak. Salah. Alif akan menjadi alamat rofa. Tidak, waw tadi, Pak. Tadi jamak mudzakkar salim tempatnya waw. Itu punyanya waw, Pak. Ini alif. Baik, alhamdulillah. Di belakangnya tempatnya alif. Di mana alif menjadi tanda untuk rofa? Isim muhthanna. Itu dia, Pak. Jadi ingat, yang ditambahkan alif itu siapa? Apa sih di situ? Alamat rofanya dengan alif. Isim muhthanna. Itu tempatnya alif. Tempatnya nun. Kan 4 tanda. Dhammah, waw, alif, nun. Baik, ahsan. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan waw jama'ah, dhamir tatniyah, waw jama'ah dan ya muannatsatil mukhatabah. Betul. Itu yang beralamatkan nun. Kemudian kita lanjut, alamat berikutnya fathah, nasab. Ada berapa alamat nasab, Pak? 5. Apa itu? Fathah, alif, kasroh, ya, penghilangan nun. Ahsan. Fathah, alif, ya, kasroh, penghilangan nun. Betul. Ahsan. Ini dia tempatnya. Fathah, Pak. Berapa, di mana tempatnya? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari kalau masuk alat penasab. Ini yang di fathah. Tidak ada lagi yang lain? Tidak ada lagi yang lain. Jadi fathah,
dia kalau dia dinasab dengan tanda fathah maka ada pada isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Yang kalau masuk padanya alat penasab. Betul. Alif. Tadi kan diantara yang disebutkan oleh teman kita, tanda nasab itu alif juga. Satu saja, apa itu? Asmaul khomsah. Ahsanta, betul. Kemudian ya. Pertama jamak mudzakkar salim, kedua isim mutanna. Ahsan. Ini yang beralamat nasab ya. Dua. Jamak muannas, jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Ahsanta. Tempatnya kasroh. Apa itu? Mantap, jamak muannas salim. Nah, baik. Alamat terakhir untuk nasab, penghilangan nun. Di mana itu, Pak? Fi'il mudhari yang bersambung padanya sesuatu. Apa itu? Yang tidak bersambung. Nun, Pak. Itu tadi itu fathah. Kalau fathah, dia menjadi alamat nasab pada fi'il mudhari kalau tidak bersambung dengan sesuatu dan ada alat penasab. Ini penghilangan nun, Mbak. Kalau di fi'il apa dia? Fi'il mudhari yang apa? Depannya kita penghilangan nun. Ini alamat terakhir untuk nasab. Depannya lagi af'alul khomsah. Itu fi'il mudhari yang tadi yang disebutkan yang ada alifnya, yang bersambung dengan alif itnain atau waw jamaah atau ya. Itu kan dirofa dengan tetapnya nun. Dinasab dengan penghilangan nun. Itu dia tempatnya nun. Setelah itu alamat khofat. Sedikit lagi nih, alamat khofat. Kita ada berapa? 3, apa itu? Kasroh, iya, fathah. Ini dia. Kalau di jazm, di jer sebuah kata, maka alamatnya ada 3. Ada kasroh, iya, dan fathah. Kasroh, iya, fathah. Baik. Kita Pak, tempatnya kasroh. Isi mufrad yang bertanwin. Jamak taksir yang bertanwin. Jamak muannas salim. Ahsan. Itu mantap. Yang di kasroh. Tempatnya kasroh itu. Kemudian tempatnya iya. Ismul mutanna. Itu yang beralamatkan ya. Kalau nasab. Kalau jer. 2. Kan tempat pertama isim mutanna. Jamak. Jamak apa? Mudzakkar salim. Itu tempat kedua. Karena jamak taksir sama jamak muannas salim tadi sudah lewat kasroh. Jamak mudzakkar salim. Tempat ketiga. Asmaul khomsah. Itu yang ketiga.
Kalau di jer alamatnya akan ya adalah isim mutanna jama' mudzakkar salim asmaul khamsa. Itu dia. Tempatnya fathah apa? Pada ismul ladzi layan sore. Alhamdulillah. Ini jer. Sisa satu lagi. Jazm. Berapa alamat jazm? Apa belum bilang? Oh belum tahu. Enggak hadir sebelumnya. Enggak hadir kemarin. Pertemuan lalu. Berarti kita tahu itu. Karena ini pertemuan lalu ini. Iya enggak? Pertemuan lalu ini. Kita lupa? Sampingnya, temannya. Berapa alamat jazm? 2. Apa itu? Sukun dengan penghilangan. Ahsan, betul. Sukun dengan penghilangan. Itu tempatnya jazm itu. 2 saja. Ada sukun dan ada penghilangan. 2 saja. Sukun. Di mana itu kalau kata di jazm alamatnya sukun? Fi'il mudhari. Sahih akhir. Terus. Satu saja. Satu saja. Jadi tempatnya sukun itu. Fi'il mudhari sahih akhir. Kalau masuk padanya siapa? Alat penjazm. Fi'il mudhari sahih akhir kalau masuk padanya alat penjazm. Ya kan? Yaktubu, masulam, yaklam, yaktub. Langsung sukun. Kalau penghilangan. Di mana tempatnya? Fi'il mudhari. Ini tuh ada 2. Apa itu? Tidak, penghilangan ada 2. Apa yang dihilangkan itu? Kita ingat? Fi'il mudhari mutal akhir. Penghilangan apa? Mutal akhir penghilangan nun. Salah. Kita Pak. Itu Bapak. Kita tahu? Iya. Atau baru hadir? Ini yang kan kemarin ini Pak. Masih segar-segarnya diingatan. Alamat penghilangan. Itu ada di mana? Iya. Jazm kan ada 2 alamatnya Pak. Sukun sama penghilangan. Sukun sudah dijawab tadi. Sisa penghilangan. Ahsan, itu bisa. Penghilangan itu terjadi pada mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah Pak, apa yang dihilangkan? Apa yang dihilangkan kalau af'alul khamsah? Nah kita depannya. Nun. Ya kalau af'alul khamsah hilang nunnya. Kalau mu'tal akhir. Penghilangan huruf illah, mantap. Apa itu huruf illah Pak yang hilang? Alif, waw, dan ya. Wah mantap ini, Masya Allah. Tidak main-main antum ini. Iya, itu kalau santri saja lumayan lah. Masya Allah. Mantap. Itu inti Pak di pelajaran tahap kedua. Tahap kedua. Antum tahu alamat, tahu tempatnya.
Jadi nanti itu kita di buku berikutnya nanti kita akan baca kitab gundul. Jadi anak akan ajarkan cara baca kitab gundul tapi harus ingat itu tanda. Jadi nanti saya akan bilang ini marfu, isim mufrad. Antum baca apa? Nah ini berfungsi ini murojaah. Alhamdulillah. Berarti mantap. Semoga akhwatnya juga seperti ikhwat. Masya Allah. Baik kita lanjut berarti. Aman saya lihat ini. Masya Allah. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang kita masuk di pembahasan kita berikutnya. Dan kita akan memasuki sekarang ini adalah tahap terakhir dari nahwu. Mengenal penyakit-penyakit yang masuk. Di sini belum bagi dua, ada isim, ada fi'il. Ada isim, ada fi'il. Dan karena fi'il itu mudah, lebih sedikit penyakitnya, belum akan dahulukan fi'il. Setelah itu baru fokus ke isim sampai akhir kitab. Sampai akhir kitab, jadi belum bagi dua. Karena yang kemasukan penyakit itu kan dua. Ada fi'il, terus ada isim. Sekarang kita masuk. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul af'ali. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala bab tentang fi'il. Al-af'alu salasatun. Ini untuk pendahuluan saja. Ya. Fi'il itu ada 3. Fi'il itu ada 3. Ini bukan sesuatu yang baru alhamdulillah. Kita sudah ambil sebelumnya bahkan mabni dan mu'rabnya. Fi'il itu ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Ada namanya fi'il madi, kata kerja lampau. Ada namanya fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang. Wa amrun, ada namanya kata kerja perintah. Nah contoh doroba, ini untuk fi'il madi. Yadribu, ini untuk fi'il mudhari. Wadrib, ini untuk fi'il amr. Ini untuk fi'il amr. Ada catatan di bawah nomor 73 yang tentang fi'il ini terbagi 3. Fi'il terbagi 3 yaitu ditinjau dari waktu dan kandungan maknanya. Kalau dilihat dari waktu dan kandungan maknanya maka fi'il itu tidak akan lepas dari 3 ini. Kemudian pertama ada namanya fi'il madi. Ada catatan di nomor 74. Fi'il madi adalah, ini anak cuma ingatkan ya. Walaupun sudah lewat kan pembahasan pernah. Di pembahasan mabni. Pernah lewat. Tapi ini anak ingatkan lagi. Karena pemula itu makin sering diingatkan. Maka makin kuat lengketnya. Itu pemula. Jadi jangan pernah bosan kalau diingatkan. Itu kalau kita baru belajar. Kalau kita baru belajar. Jadi yang pertama fi'il madi catatan 74. Fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Makanya fi'il madi itu dikatakan kata kerja lampau. Karena kita berbicara itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Diterjemahkan kalau fi'il madi pakai kata telah. Pakai kata telah. Contoh misalnya kataba, lihat telah menulis. Qoro'a telah membaca. Jalasa telah duduk. Kemudian anak kasih faedah di situ. Fi'il madi ada 2 jenis. Ini juga perlu diketahui. Ya, supaya nanti baca kitab gundul juga terdukung oleh ini. Fi'il madi terbagi 2. Ada 2 jenis. Ada ma'lum yang diketahui perilakunya. Dan ma'lum inilah asal di kamus. Kalau antum sudah belajar sorob, inilah asal kata di kamus yang ma'lum. Ya. Contoh kata ba telah menulis, qoro'a telah membaca, jalasa telah duduk. Yang kedua ada namanya fi'il madi majhul. Ada namanya fi'il madi majhul. Tidak diketahui pelakunya.
atau kalimat pasif. Kalau yang di atas tadi namanya kalimat aktif. Kalau yang di atas tadi namanya kalimat apa? Aktif. Kalau ini pasif. Kalau ini pasif. Dan contohnya sebentar ada koedanya dikasih. Walaupun kita juga kalau antum pernah belajar sorob, alhamdulillah bagus. Tapi di sini dikasih secara ringkas. Contoh dulu kutiba. Lihat terjemahannya caranya. Telah ditulis. Antum terjemahkan awalan di. Kalau diubah dari majhul ke ma'lum, terjemahkan pakai awalan di. Jadi kalau kataba menulis, kutiba ditulis. Ya, kutiba ditulis. Itu sambilan jalan terkait dengan terjemahannya. Ya, terkait dengan terjemahannya. Lihat lagi kuri'a. Kuri'a. Itu kalau qara'a telah menulis. Kalau di sini telah membaca. Kalau di sini telah dibaca. Jalasa telah duduk. Kalau julisa telah diduduki. Kalau antum hafal contoh, maka ya akan ya banyak yang dihafal. Maka hafal koedanya. Sekarang koedanya. Koedah fi'il madi majhul. Koedah fi'il madi majhul. Iya. Perhatikan diharokati dhammah awalnya yaitu huruf pertamanya dan diharokati kasroh huruf sebelum terakhirnya sebelum sebagaimana dalam contoh yang disebutkan tadi. Tapi antum bisa buat sendiri. Misalnya antum dapat kata ya dalam bahasa Arab antum bisa buat majhulnya. Antum dapat kata misalnya saya contohkan kepada antum kata ya gosala mencuci. Kalau dicuci buat gusila, doroba, kotala, mana'a, fataha. Jadi gampang sekali. Dan terjemahannya beda. Langsung awalkan dengan kata di. Langsung. Gosala mencuci. Kalau diubah menjadi gusila ini. Saya hapus harokatnya. Saya ubah menjadi gusila. Langsung berubah terjemahannya. Langsung dicuci. Dipahami nih? Kalau antum dapat kata misalnya kata doroba. Ini kan artinya memukul. Kalau antum ubah harokatnya menjadi yaduriba, maka terjemahannya apa? Telah dipukul. Jadi dari memukul menjadi apa? Dipukul. Jelas ini? Jelas ini? Mudah sekali. Jadi fi'il madhi itu ada bentuk ma'lum, ini bentuk asli. Setelah itu bisa diubah ke bentuk majhul, bentuk yang tidak aslinya. Dipahami ini? Kapan kita ubah? Nanti ada kaitannya ini dengan pelajaran nanti ke depan. Iya, ada kaitannya. Kemudian lihat lagi fi'il mudhari. Ada catatan nomor 75, kita perlu membacanya. Fi'il mudhari adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi saat waktu berbicara atau setelahnya. Biasa fi'il mudhari diartikan sedang atau akan. Karena saat berbicara itu antum ucapkan dan terjadi. Atau setelah berbicara. Makanya diterjemahkan sedang atau akan. Sedang atau apa? Akan. Itu fi'il mudhari. Lihat contoh. Yaktubu. Sedang atau akan menulis. Yaqra'u. Sedang atau akan membaca. Yajlisu. Sedang atau akan duduk. Fi'il mudhari juga terbagi dua. Masya Allah. Fi'il mudhari juga terbagi dua. Ada yang maklum. Ini ada di kamus. Asal. Fi'il maklum. Mudhari maklum. Seperti tadi contoh yaktubu. Yaqra'u. Yajlisu. Dan ada yang majhul. Ini yang keluar dari asal. Antum harus hafal koedahnya sebentar.
Contoh yuktabu, sedang atau akan, ditulis sedang atau akan. Kalau tadi telah, kalau fi'il amadi. Kalau ini sedang atau akan, ditulis. Iya. Yukra'u sedang atau akan dibaca. Yujlasu sedang atau akan diduduki. Jangan hafal kosakatanya, itu terlalu banyak. Perhatikan koedanya. Fi'il koedah, fi'il mudhari majhul. Diharokati dhammah awalnya, yaitu huruf pertamanya. Dan diharokati fathah huruf sebelum terakhirnya. Sebagaimana dalam contoh tadi. Jadi antum tadi sudah lihat ya kata-kata yang disebutkan tadi. Misalnya kita contohkan yang lain, misalnya ada kata lain, yaghsilu. Ini kan artinya sedang atau akan mencuci. Buat majhul, sedang atau akan dicuci. Coba buat. Apa? Jadi antum di dalam otak langsung proses. Hapus harokat semua dulu. Ini pertama dan sebelum akhir saja. Kan itu yang mau diganti. Pertama dan sebelum akhir saja yang dihapus. Jangan hapus semua, nanti pekerjaan banyak lagi. Kan yang mau kita ganti adalah pertama dan sama sebelum terakhir. Itu saja yang dihapus. Ganti dengan apa? Dhamma pertama, fathah sebelum akhir. Jadilah yuksalu. Kalau sudah fathah, alhamdulillah. Tidak perlu diganti. Coba yaktulu. Kalau antum dapat kata yaktulu. Apa jadinya? Apa? Ulang. Apa? Yuktalu. Yamna'u. Antum dapat kata misalnya yamna'u. Apa jadinya ini? Yamna'u. Apa? Nah, kalau sudah di fathah di sini, enggak usah diubah. Alhamdulillah kurang pekerjaan. Jadi yamna'u menjadi ulang. Ulang. Nah, coba lagi misalnya antum dapat kata ya yafrahu. Nah, yafrahu apa jadinya? Mantap. Itulah kaidah majhulnya. Jadi dia dilihat dari itu, dia ada maklum, ada majhul. Terus ana tambah di bawah lagi untuk lebih menyempurnakan. Fi'il mudhari ada 3 pembagian. Ini juga anak cuma ingatkan ini. Antum kan sudah tahu sebelumnya ada sohi akhir, ada mutal akhir, ada af'alul khamsah. Ini sebelum masuk penyakit ini, anak cuma mengingatkan. Antum sudah tahu ini semua ini. Tapi untuk mengingatkan sebelum kita bahas penyakit, ini perlu. Dia ada 3 pertama, ada namanya fi'il mudhari sohi akhir. Yaitu apa yang akhirnya bukan salah satu dari huruf-huruf ilat. Huruf ilat itu adalah waw, alif, dan ya. Contoh yaktubu, yakra'u, yajlisu. Ini namanya sohi akhir. Yang kedua ada namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Yaitu fi'il mudhari adalah, yaitu apa yang akhirnya adalah salah satu huruf ilat yang 3 tadi. Huruf terakhirnya itu waw, alif atau apa? Ya, itu namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya adalah yad'u, akhirnya waw, yahdi, akhirnya ya, yardo, akhirnya alif. Yang ketiga ada namanya af'alul khamsah. Ini tentunya antum sudah tahu sebelumnya, alhamdulillah. Af'alul khamsah adalah apa yang bersambung dengan alif itnain yang menunjukkan atas 2, atau waw jamaah yang menunjukkan atas banyak laki-laki, atau ya muannatsatil mukhatabah yang menunjukkan wanita yang diajak bicara. Contoh di situ ada yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina, dan ada semua terjemahannya di situ. Paham kan? Nah, yang ketiga ada namanya kembali ke atas, ada namanya fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Juga anak ingatkan di situ. Anak ingatkan di situ. Serta anak ingatkan antum cara membuatnya. Alhamdulillah. Karena ini kita akan meninggalkan mereka ini semua ini. Tinggal nanti tuh fokus kepada alat penasab, penjazam. Ini anak sengaja ingatkan. Ya, sengaja ingatkan.
Fi'il amr. Ada catatan 76. Fi'il amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan terjadi, yang akan datang. Atas kejadian yang akan datang, yang diminta tercapainya atau diminta terus tercapainya setelah berbicara. Setelah berbicara, contoh, uktub, tulislah, ikro, bacalah, ijlis, duduklah. Jangan hafal kosakatanya fi'il amr, itu akan capek. Dan antum akan merasa berat. Tapi hafal cara buatnya. Pahami, kalau tidak hafal, pahami. Faedah. Faedah. Cara buat fi'il amr. Itu penting itu. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Dengan cara sebagai berikut. Ini kalau antum pernah ikut sorob sebelumnya, alhamdulillah ini mudah. Kalau pernah ikut sorob sebelumnya. Kalau belum pernah ikut sorob sebelumnya, maka perhatikan di sini juga mudah. Cara buatnya sebagai berikut. Dihilangkan huruf mudhari'nya, yaitu huruf pertamanya. Karena kan misalnya ya, antum mau buat fi'il mudhari dari kata fa'ala. Ini kan kalau kita buat fi'il mudhari, maka kita akan tambahkan huruf mudhari. Nah, dan harokat terakhir akan menjadi dhammah dan huruf kedua disukun. Kemudian huruf sebelum akhir ini bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu. Kan begitu? Untuk membuat fi'il amr, langkah pertama hapus huruf pertama. Itu langkah pertama. Dipahami ini? Itu langkah pertama. Jika huruf pertama setelah dihilangkan, huruf tadi yang pertama, setelah tadi dihilangkan ini ya, huruf pertama adalah sukun, seperti ini sekarang, maka tambahkan alif. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, alif ini bisa diharokati dengan dhammah atau kasroh, itu saja. Kapan dhammah? Kalau huruf sebelum terakhirnya di dhammah, maka pasangannya dia di dhammah. Paham ini? Kalau huruf sebelum terakhirnya fathah atau kasroh, maka alifnya diharokati dengan kasroh. Paham caranya itu? Langkah terakhir, huruf terakhir ini yang di dhammah, ubah menjadi sukun. Itu kalau sahih akhir. Dipahami ini? Dipahami ini? Paham yang saya buat? Yakin ini? Paham? Paham atau belum? Paham enggak? Atau saya tulis pisah ini? Terlalu rumit garis-garis begini? Tulis satu-satu? Saya ikut ini yang kita mau. Tulis satu-satu? Kan gini Pak. Fi'il mudhari itu kan tidak keluar dari 3. Sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khomsah. Sahih akhir ini dan af'alul mu'tal akhir ada kan, kalau af'alul khomsah kan ikut di sahih akhir sama mu'tal akhir. Karena dia ditambahkan saja alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun. Ya kan? Kan jadi af'alul khomsah. Berarti fokus cara buatnya sahih akhir. Nah, sahih akhir Pak di dunia ini ada 3 bentuknya. Saya tulis. Ada 3 bentuknya. Saya buatkan satu-satu. Jadi kalau saya tambahkan huruf mudhari, ada 3 bentuknya. Ini huruf mudharinya kan fathah. Huruf keduanya itu Pak pasti sukun. Huruf terakhirnya itu pasti dhammah. Sebelum terakhirnya ini Pak 3. Ada yang di dhammah, yaf'ulu. Ada yang di fathah, yaf'alu. Ada yang di kasroh, yaf'ilu. Sekarang kita mau buat fi'il amr.
Nah, cara buat fi'il amr hanya 4 langkah. Cara buat fi'il amr 4 langkah dari ini. Kami ini 4 langkah. Langkah pertama, hapus huruf yang menjadikan kata itu fi'il mudhari. Berarti huruf mana? Yang mana? Iya, kita mulai dulu yang ini. Ya, dihapus. Ketika antum hapus dia, ternyata ini jadi sukun. Pertamanya, kan tidak boleh kata diawali oleh sukun. Ketika sukun, maka masuki langkah kedua. Langkah kedua, tambahkan alif. Kenapa tambah alif? Karena sukun huruf pertama. Langkah ketiga, harokati ini alif. Nah, saya bilang harokati ini alif, harokatnya tergantung huruf sebelum terakhir. Kalau huruf sebelum terakhir di dhamma, maka alifnya diapain? Di dhamma. Berarti antum harokati apa ini? Ini alifnya dhamma. Jadinya uf'ulu. Sisa langkah terakhir. Langkah terakhir, hapus ini dhamma huruf terakhir. Dan ganti dengan sukun kalau sahih akhir. Jadinya apa itu? Uf'ul. Paham ini? Paham ini? Yakin? Yakin? Coba buat semisal dengan ini. Yaktubu. Coba buat. Ambil harokat dan sukunnya ini. Yaktubu. 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 Yaktulu. Yakotulu. Yakhruju. Yakhruju. Apa? Yakhluku. Tulis? Oh, tulis ya. Hei, mudah ini Pak. Kita yang persulit diri tak? Yakhluku. Aman berarti. Sekarang kita masuk bentuk kedua. Yang ini. Yang fathah ini. Langkahnya sama Pak. 4 langkah. Langkah awal apa tadi? Hapus huruf pertama. Setelah hapus tambahkan siapa? Alif. Paham ini? Langkah ketiga harokati alif. Nah, kalau sebelum terakhir fathah, alifnya itu jangan di fathah, tapi kasro. Berarti kan jadinya if'al. If'alu. Langkah terakhir, hapus domanya, ganti dengan sukun. Jadinya if'al. Itu kalau sahih akhir. Kalau sahih akhir. Jadinya apa? If'al. Coba. Yaftahu. Yaftahu. Apa? Apa? Yaftahu. Ya'lamu. Ya'lamu. Apa? Ya'malu. Yafrohu. Yafrohu. Yadhabu. Yadhabu. Mantap. Sisa terakhir. Ini ketiga. Kan 3 bentuknya ini. Kalau sahih akhir. Mu'tal akhir juga ada 3 bentuknya. Ada 3 bentuknya. Sekarang. Yaf'ilu. Langkah pertama. Hapus ya-nya. Ketika sukun. Langkah kedua masuki. Tambahkan siapa? Tambahkan siapa? Alif. Langkah ketiga. Harokati alif. Kalau dia di kasro. Otomatis harokati dengan kasro. Jadinya if'il. Kan begitu jadinya. Langkah terakhir. Hapus ini domanya. Kalau dia sahih akhir. Ganti dengan apa? Sukun. Jadinya apa? If'il. Coba saya katakan misalnya. Ada kata hasiba. Yahsibu. 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 Yagfiru. Yagfiru. Ulang. Yagfiru. Ulang. Apa? Igfir. Mantap. Jelas berarti?
Mudah sekali. Sekarang sisa mu'tal. Jadi kan ini 4 langkah. Mu'tal juga sama sih Pak. 4 langkah juga, tidak ada bedanya. 4 langkah juga. Saya contohkan 3 Pak, karena contohnya juga cuma 3. Bentuknya. Kata banyak, tapi bentuknya itu cuma 3. Ada kata yad'u, 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 ada kata yahdi, dan ada kata yardo. 3 itu saja Pak. Langkahnya persis. Kita mulai dari paling atas. Yad'u. Langkah pertama hilangkan huruf yang membuat dia jadi fi'il mudhari. Hilangkan siapa? Ya. Hilang ini ya. Langkah kedua. Tambah alif. Langkah ketiga. Harokati alif. Harokati sesuai dengan harokat sebelum terakhir. Kalau doma berarti harokati dengan doma. Berarti u. Paham ini? Langkah terakhir yang beda Pak. Langkah terakhirnya. Tadi kan kalau sahih akhir sukun. Kalau mutal akhir Pak. Hilangkan huruf terakhir. Jadi hilangkan ini waw Pak. Langkah terakhirnya. Hilangkan ini waw. Berarti sisa kalau saya tulis berarti sisa ain. Kan hilang wawnya. Jadinya apa ini? Udu'u. Udu'u. Hilang waw. Dipahami ini? Paham ini caranya? Kiaskan yang semisal. Samakan bentuknya. Contoh misalnya. Yagzu. Buat. Yagzu. Yagzu. Yazku. Kalau ini kan yagzu. Ini yagzu Pak. Coba buat dulu ini yagzu. Kita bilang tadi apa? Kan ugzu. Hapus huruf waw ini terakhir. Dan hapus huruf ya pertama. Kan begitu Pak? Dah ganti dengan alif. Ya hapus berarti sisa goin sama ini. Tambah alif. Jadinya ugzu. Kan begitu jadinya. Sekarang Pak saya contohkan contoh lain. Bisa nggak kita buat? Saya bikin yazku. Coba yazku. Ulang. Kalau akhwat ada lagi. Coba yazku akhwat. Lumayan. Alhamdulillah. Ada kehidupan di belakang. Alhamdulillah. Jadi mudah ini, mudah. Langkahnya sama. Sama juga Pak. Kalau kita mau buat ini yahdi. Yahdi, langkahnya sama dengan tadi. Langkah pertama apa tadi? Hapus ya. Langkah kedua. Tambah alif. Langkah ketiga. Harokati alif dengan apa? Kasro, ini sesuai dengan ini. Kasro. Langkah terakhir. Kalau sahih akhir sukun. Kalau mutal akhir. Hapus ya. Selesai cerita jadinya ihdi. Jadi kalau antum dapat ihdi fil amr itu. Paham ini? Kalau dapat ihdi langsung adalah fi'il amr. Sama dengan ini juga Pak. Ini yardo. Kalau mau buat fi'il amr. Ini langkah pertama. Hapus ini ya. Nah, langkah kedua tambah alif. Langkah ketiga harokati alif. Kalau dia fathah maka harokati dengan kasroh. Langkah terakhir diapain? Hapus siapa? Hapus siapa? Alif, berarti alif ini hilang, sisa dot. Jadinya apa? Irdo. Kalau tadi kan yardo, panjang. Kalau ini jadinya apa? Irdo. Paham ini? Af'alul khamsah Pak. Dari ini. Dari sahih akhir atau dari mu'tal akhir. Tinggal kita hilangkan nunnya. Jadi. Langkah pertama, kedua, ketiga sama. Huruf terakhirnya saja beda. Hilangkan nun. Dipahami ini? Mantap. Lihat di buku, perhatikan di buku. Faedah kita baca ulang. Sudah tadi di papan. Faedah kita baca ulang. Cara membuat fi'il amr.
Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari dengan cara sebagai berikut. Dihilangkan huruf mudhari'anya, yaitu huruf pertamanya. Kemudian ditambahkan alif apabila misalnya huruf pertamanya sukun setelah dihilangkan huruf mudhari'anya. Dan alifnya diharokati dengan kasroh jika huruf sebelum terakhir dari fi'il tersebut berharokat kasroh atau fathah. Perhatikan. Dan jika huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah, maka alifnya diharokati dengan dhammah. Ingat, ini berdasarkan penelitian. Kalau antum mampu memahaminya, maka antum akan kuasai fi'il amr. Ingat, fi'il amr tidak ada di kamus. Itu masalahnya. Fi'il amr tidak ditulis di kamus. Bagaimana cara antum membuatnya? Harus ingat ini penelitian. Ini ulama bahasa sudah luangkan waktu untuk memeriksa seluruh kata Arab fi'il amr. Inilah kesimpulannya. Paham ya? Nah, ini antum orang di masa sekarang ini dimanjakan dengan kaidah teori berdasarkan penelitian yang panjang. Dipahami kan? Lihat. Ada pun huruf terakhirnya. Maka disukun jika akhir kata tersebut bukan waw, ya atau alif. Yaitu bukan fi'il mudhari mutal akhir. Jika akhirnya adalah waw, ya atau alif. Yaitu fi'il mudhari mutal akhir. Maka bukan dengan sukun tapi dengan penghilangan huruf akhirnya. Dan jika af'alul khamsah maka dengan penghilangan nun. Dipahami ini? Contoh di buku sedikit saja. Contohnya buat ya, ada di buku dan antum langsung buat. Yaktubu. Ulang, lihat. Yaktubu. Yadribu. Yahdi. Yaktubani. Hilangkan saja nun. Awalnya sama. Proses langkahnya. Yaktubani. Tadribina. Nah, kembali lagi sebelah. Yashrobu. Nah, yashrobu. Yad'u. Ud'u. Yardo. Yasrobuna. Isrobu. Kan tinggal dihilangkan apa? Nun saja. Alhamdulillah ini aman. Beliau contohkan di situ ketika kembali ke atas. Contoh doroba telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Idrib pukullah. Tadi kita sudah ambil. Sekarang hukumnya. Sekarang sudah kita masuk ke hukum. Kita masuk ke hukum yang dikatakan oleh penulis. Fal madi maftuhul akhiri abada. Sudah kita bahas di mabni. Antum tinggal buka kembali. Sudah kita bahas di mabni sebelumnya? Sudah? Di pembahasan i'rab. Fal madi maftuhul akhiri abada. Maka madi di fathah akhirnya selama-lamanya. Dipahami ini? Tentunya kalau kecuali bersambung dengan waw. Kan maka di dhammah. Kalau bersambung dengan domir berharokat maka disukun. Kan sudah dibahas. Dipahami ini? Wal amru majazumun abada. Sementara fil amr dijazm selama-lamanya. Tadi itu yang kita ceritakan. Dijazm. Kalau sahih akhir sukun. Kalau mu'tal akhir hilang huruf terakhir. Kalau af'alul khamsah hilang apanya? Nunnya. Sudah tadi. Alhamdulillah. Pokoknya antum diingatkan terus. Itu sebagai dasar. Untuk pondasinya itu harus terus diingat. Lihat catatan di bawah. Maka fi'il madhi di fathah huruf akhir selama-lamanya. Catatan 77. Sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya pada jenis fi'il yang mabni. Paham kan? Pada jenis fi'il yang mabni. Dan fi'il amr di jazm selama-lamanya. Lihat catatan 78. Yaitu tanda mabninya seperti tanda fi'il mudhari yang kemasukan alat penjazm. Sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya dalam pembahasan fi'il yang mabni juga. Dan baru saja lagi dibahas. Iya kan? Tadi itu cara buat fi'il amr itu sekaligus menentukan mabninya fi'il amr itu apa. Sahih akhir sukun, mu'tal akhir hilang huruf terakhir, af'alul khamsah hilang huruf nun. Itu mabninya itu. Kalau antum tahu cara buatnya, maka antum akan tahu mabninya. Dipahami ini?
Mantap. Berikutnya lagi. Wal mudhari'u. Ini inti karena dia inilah yang berubah. Ini yang masalah dalam fi'il. Karena dialah yang berubah. Yang kemasukan ala penasab dan yang kemasukan ala penjazm. Wal mudhari'u. Maka fi awwalihi. Ihda zawaidil arba'i. Allati yajma'uha qawluka anaitu. Lihat. Wal mudhari'u. Dan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari. Adalah makana apa yang fi awwalihi ada di awalnya. Ihda zawaidil arba'i. Salah satu tambahan yang 4. Apa yang ada di awalnya salah satu tambahan yang 4. Allati yajma'uha qawluka. Yang terkumpul dalam ucapan kamu. Anaitu. Itu hamzah, nun, ya, dan ta. Inilah fi'il mudhari. Kalau diawali oleh anaitu, maka itu fi'il mudhari. Saya ulangi. Kalau diawali oleh anaitu, maka itu adalah fi'il mudhari. Lihat. Lihat catatannya di bawah. Di catatan 79. Yaitu untuk membuat fi'il mudhari adalah dari fi'il madhi. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tambahkan pada awal fi'il madhi salah satu huruf mudhari'ah. Yaitu huruf anaitu. Hamzah, nun, ya, ta. Contoh, doroba. Bisa diubah menjadi yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Dan ada terjemahannya situ. Kalau tadribu apa, nadribu apa, adribu apa, yadribu apa. Dipahami ini? Itu cara membuat fi'il mudhari gampang sekali. Kembali ke atas. Wahuwa marfu'un abada. Karena fi'il mudhari ini mu'rab. Bisa berubah. Wahuwa marfu'un abada. Dan dia dirofa selama-lamanya. Dan antum sudah anak kasih di pembahasan mabni. Dia bisa mabni pada 2 keadaan. Kalau bersambung dengan nun taukid atau apa? Nun niswa. Kan begitu. Sini ini tidak ada berarti nun taukid, tidak ada nun niswa. Maka dia marfu selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun. Sampai masuk kepadanya ala penasab. Sampai masuk kepadanya ala penasab. Au jazimun, atau sampai masuk kepadanya alat penjazm. Lihat catatan nomor 80. Ya, anak katakan akan disebutkan langsung oleh penulis setelah ini alat-alat penasab dan alat-alat apa? Penjazm. Akan langsung disebutkan. Makanya setelahnya fan nawasibu asyarah. Itu pertemuan akan datang ya. Tanggung waktunya kita satukan di pertemuan akan datang. Jadi ini antum harus lebih kuat lagi. Sering ulang. Kalau antum tidak mampu menghafal, sering saja didengar. Atau baca saja. Antum jangan rendahkan itu, baca. Ternyata itu yang kita baca tahun ini atau beberapa tahun yang lalu, itu akan muncul saat kita butuhkan. Dan itu anak alami sendiri. Anak rata-rata terus terang jarang menghafal. Cuman alhamdulillah Allah berikan rezeki semangat membaca. Anak biasanya dulu waktu di Yaman selalu bawa buku bacaan. Maksudnya itu dulu yang mau diselesaikan. Ternyata itu muncul saat itu sudah berapa tahun yang lalu. Saya pulang 2014 bulan 11. Sekarang 2022. Sudah berapa ini? 8 saya pulang. Tapi kadang ada penanya, menanyakan saya hari-hari ini. Beberapa hari yang lalu. Ternyata yang saya ingat saya baca waktu itu di Yaman. Muncul sendiri, tidak dihafal. Itu maksudnya anak mau kasih tahu antum bahwa ternyata apa yang kita baca itu akan muncul nanti. Saat kita butuhkan. Sementara apa yang kita hafal itu akan mengkhianati saat kita mau keluarkan. Karena al-hifdhu qawan. Hafalan itu pengkhianat. Saat kita butuh, hilang. Tapi ternyata yang dibaca itulah teman kita. Ini anak kasih tahu antum,
karena ana rasakan sendiri. Yang dihafal itu tidak muncul. Tapi yang dibaca saja itu yang hadir. Biasanya orang kadang tanya hukum sesuatu. Langsung itu hadir sendiri di hati. Tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan itu. Cuman kalau tidak pernah dibaca kan tidak mungkin muncul. Langsung tiba-tiba muncul itu dalilnya yang dibaca berapa tahun yang lalu. Sudah lebih dari 10 tahun tapi masih muncul kalau ada orang bertanya. Tidak disengaja, namanya orang bertanya kan tidak disetting dia harus tanya apa sebentar. Tapi itu anak kasih tahu antum, ini adalah hal yang nikmat. Ya, kalau antum tidak mampu hafal, ternyata baca saja. Nanti itu antum akan muncul saat antum butuhkan. Dipahami ya? Misalnya tadi itu, masalah fi'il madi, fi'il amr, terus tadi fi'il mudhari. Nanti kita akan bahas, mudah-mudahan bisa selesai satu kali di pertemuan akan datang, penyakit yang masuk pada fi'il mudhari. Kalau dia dinasab, apa penyakitnya? Kalau dia dijazm, apa penyakitnya? Ini nanti insya Allah di pertemuan akan datang insya Allah. Alhamdulillah tadi jazakumullah khairan telah murojaah yang lalu. Alhamdulillah. Jadi di pertemuan nanti langsung kita masuk penasab dan penjazm. Dan kita akan berusaha mengambil satu kali supaya berikutnya lagi kita masuk di pembahasan isim, fokus isim sampai akhir insya Allah. Dan ini antum tahu ini pertemuan ke-8. Artinya kita berlalunya cepat. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan kurang dari target yang kita rencanakan dulu kan. Insya Allah akan lebih cepat. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.